Who the fuck are you? Skenario X. Aga Kareba, apa kabar maksudnya? Kali ini saya akan membawa Anda masuk ke dalam sisi gelap sebuah penjara wanita, di mana kepolosan napi dipaksa mati demi kepuasan sang penguasa, apalagi napi baru yang cantik-cantik. Bayangkan sebuah tempat di mana hukum rimba berlaku mutlak, jeruji besi bukan sekedar pembatas fisik, melainkan arena pertarungan mental yang mengerikan. Siapa yang lemah, dia yang wajib memberikan segalanya. Seperti biasa, kisah akan disajikan apa adanya, mendalam dan detail. Di awal kisah kita diperlihatkan seorang gadis remaja cantik berusia 17 tahun bernama Anna. Sejak kecil Anna bercita-cita menjadi seorang pemain biola terkenal. Mimpi itu ia tenun setiap hari dari dalam kamarnya memainkan biola tanpa kenal lelah. Saat ini Anna tinggal bersama ayah tirinya David, sementara itu ibunya Lisa sangat jarang pulang karena terlalu sibuk bekerja di luar kota. Setahu Lisa, situasi di rumah baik-baik saja. Ia percaya David adalah sosok suami yang baik dan bertanggung jawab. Padahal di balik wajahnya yang tenang, pria bak monster itu menyimpan neraka di dalam rumahnya sendiri. Kehidupan Anna hancur total akibat kebiadaban ayah tirinya yang kejam dan manipulatif. David tak hanya mengontrol seluruh kehidupan Anna, tetapi juga kerap menanam jagung berbulunya secara paksa kapanpun ia kepengen. Demi mempertahankan harga diri dan nyawanya, Anna mengambil tindakan nekat yang berakibat fatal. Ia melawan balik dengan brutal hingga menyebabkan ayah tirinya tewas di tempat. Tragisnya, sistem hukum tak melihat kejadian itu sebagai bentuk pertahanan diri yang murni, melainkan tindak kriminal berat yang akhirnya menyeret gadis berusia 17 tahun ini ke balik jeruji besi. Ibunya yang butakan situasi pun tak membenarkan tindakan Anna. Di ruang sidang, ia malah mencap Anna sebagai anak durhaka yang membunuh orang yang telah memberinya makan setiap hari. Putusan terdakwa pun dibacakan. Anna resmi dijatuhi hukuman 4 hingga 9 tahun penjara. Bersama beberapa narapidana lainnya, kini Anna dibawa menuju penjara wanita dengan keamanan maksimum. Hari pertama Anna melangkah masuk ke penjara ini langsung disambut atmosfer yang mencekam. Sipir yang acuh tak acuh melemparkannya ke dalam ekosistem yang dipenuhi narapidana remaja dengan berbagai latar belakang kriminal berat. Di tempat ini, satu tatapan yang salah saja bisa berujung fatal. Sebelum dimasukkan ke dalam sel, Anna dipaksa melewati prosedur pemeriksaan yang sangat merendahkan martabat. Seluruh pakaiannya diteliti tanpa sisa, lalu setiap jengkal tubuhnya diperiksa secara teliti oleh sipir wanita untuk memastikan tidak ada barang selundupan yang disembunyikan. Kehormatan Anna benar-benar diinjak-injak sejak menit pertama. Setelah mengenakan seragam tahanan orange-nya, Anna bersama beberapa napi baru lainnya diminta berbaris di lorong utama, menunggu kedatangan sosok yang paling ditakuti di tempat ini, Frank, sang kepala sipir sekaligus penguasa tertinggi penjara. My name's Frank. Welcome to your new home. Have a good day. Let's move on. Anna, gadis yang polos, batinnya terluka dan masih shock atas kematian ayah tirinya, tiba-tiba dilempar ke tempat seperti ini. Wajar jika rasa was-wasnya terus menghantui. Sipir kemudian menarik Anna keluar dari barisan dan menggiringnya menyusuri koridor blok tahanan yang bising. Begitu sosok Anna melintas, suasana koridor langsung riuh. Para napi senior melemparkan tatapan intimidasi, seolah siap menguliti Anna hidup-hidup. Namun Anna tetap berjalan lurus dengan tatapan dingin, berusaha mengabaikan teror visual di sekelilingnya. Anna akhirnya ditempatkan satu sel dengan seorang napi lama bernama Jenny.
Tatapan mata Jenny tampak menyelidik, mencoba membaca mental seperti apa dimiliki teman sekamar barunya itu. Okay, lights out. Bedtime, sweetie. Malam pertama di dalam sel berlalu tanpa insiden. Keheningan itu sempat membuat Anna berpikir bahwa kehidupan di balik jeruji besi mungkin tak seburuk yang ia bayangkan. Namun ilusi itu pecah keesokan paginya. Saat matahari terbit, seluruh napi dari setiap blok dikumpulkan di lapangan tengah untuk jam istirahat. Tengah keramaian itu, Anna didatangi Cody, salah satu napi senior yang paling disegani. Tanpa basa-basi, Cody langsung mengajak Anna bergabung ke dalam gengnya. Melihat sikap Cody yang agresif dan penuh intimidasi, Anna langsung menolak. Sikap keras kepala Anna berlanjut hingga jam makan siang di kantin penjara. Saat mengantri membagi makanan, Cody dan komplotannya kembali menghadang untuk kedua kalinya. Cody menawarkan perlindungan dengan syarat Anna harus tunduk di bawah benderanya. Anna kembali menolak mentah-mentah. Baginya, bertahan hidup di penjara ini tak membutuhkan kelompok. Ia hanya ingin menjaga dirinya sendiri sampai hari pembebasannya tiba. Penolakan kedua itu langsung menyulut amarah Cody. Merasa bawahnya diinjak-injak oleh seorang anak baru, Cody mulai menunjukkan watak aslinya, memanfaatkan kelengahan sipir yang berjaga. Cody dan anak buahnya menyergap lalu menyeret Anna ke sebuah ruangan kosong. Di sanalah Cody bersiap memberikan hidangan pembuka agar Anna tahu siapa penguasa sebenarnya di blok tersebut. Think about it. Setelah insiden pemukulan brutal di ruangan kosong itu, Anna langsung dibawa ke ruang pemeriksaan medis penjara. Di sana tubuhnya diperiksa secara intensif oleh Jane, dokter penjara yang sudah terbiasa menangani korban kekerasan antar napi. Kabar baiknya tak ada satupun tulang Anna yang patah akibat hantaman geng Cody, namun salah satu tulang rusuknya mengalami memar. Selesai dari ruang medis, Anna langsung digiring ke ruang kerja Frank, kepala sipir tertinggi di penjara itu. Pertemuan ini bertujuan meminta penjelasan resmi terkait insiden pengeroyokan yang baru saja menimpanya. Di depan meja kerja Frank, Anna secara langsung meminta perlindungan agar intimidasi dan perlakuan serupa tak terulang lagi. Sebagai pemegang kekuasaan mutlak, Frank mengatakan bahwa memberikan perlindungan bukanlah hal yang sulit. Namun atmosfer dalam ruangan mendadak berubah pekat dan tak nyaman. Tatapan mata Frank mulai bergerak liar. Niat busuknya pun akhirnya keluar tanpa tedeng aling-aling. Ia bersedia menjamin keselamatan Anna dari gangguan geng Cody maupun napi lainnya, tetapi dengan satu syarat mutlak. Anna harus bersedia melayaninya secara khusus di ruangan itu kapanpun ia menginginkannya. Kurang ajar. You can go now. Anna kembali dihadapkan pada monster baru. Tepat di tempat yang seharusnya melindunginya, beruntung teman sekamarnya Jenny ternyata masih memiliki sisi baik. Sebagai napi lama yang sudah paham betapa busuknya sistem di penjara itu, Jenny memperingatkan Anna agar lebih berhati-hati sebab di penjara ini monster mengerikan ada di mana-mana. Keesokan harinya di lapangan, Anna kembali menjadi sasaran. Kali ini giliran geng Juminten rival geng Cody yang memprovokasinya. Kepala Anna dilempar bola hingga memicu tawa ejekan dari anggota geng tersebut. Hantaman itu membuat kesabaran Anna habis. Dendam atas pengeroyokan oleh geng Cody kemarin belum juga padam. Anna sama sekali tak menghiraukan geng Juminten, ya justru berjalan lurus menuju geng Cody yang sedang berkumpul di sudut lapangan. Tanpa peringatan, Anna langsung menghajar salah satu anggota geng Cody. Aksi nekat Anna seketika merusak peta kekuatan di lapangan dan memicu keributan besar. Beruntung petugas segera datang meredam kekacauan itu. Namun balas dendam Anna belum selesai. Sepulang makan siang, ia langsung bergerak mengincar geng Juminten yang telah melempar kepalanya tadi pagi. Saat itu, Juminten dan kelompoknya sedang asik menonton televisi di ruang tengah blok. Tanpa peringatan dan tanpa basa-basi, Anna datang menyergap dari arah belakang. Aksi brutal Anna yang menyerang dua geng besar dalam satu hari membuat seisi penjara gempar. Tak ada yang menyangka gadis yang terlihat polos, pendiam dan sabar itu bisa bertindak senekat itu. Cody yang menyaksikan sendiri bagaimana Anna menghajar Juminten di ruang santai justru semakin terkesan. Bukannya marah karena anak buahnya sempat dipukul tadi pagi, malah Cody kini melihat potensi besar dalam diri Anna.
Baginya Ner, Ana adalah aset sempurna untuk menghancurkan rival abadinya Juminten. Keinginan Cody merekrut Ana ke dalam gengnya pun semakin menggebu. Akibat kekacauan beruntun yang diciptakannya, Ana langsung diseret paksa oleh para sipir menuju blok hukuman. Tanpa kompromi, ia dijatuhi sanksi berat, dimasukkan ke dalam ruang soliter selama 48 jam tanpa busana. Bisa dibayangkan bagaimana tekanan yang harus ia hadapi di dalam ruang sempit itu. Setelah masa hukumannya berakhir, Ana kembali digiring ke ruang kerja Frank. Di sana Frank menunjukkan rekaman CCTV yang memperlihatkan kekacauan yang dibuat Ana di lapangan dan di ruang santai. Dengan nada mengancam, Frank berkata bahwa ia bisa saja memerintahkan sipir mengurung Ana di ruang soliter selama 23 jam setiap hari selama sebulan penuh. Ana tahu hukuman itu sangat berlebihan dan tak masuk akal, namun ia juga sadar posisinya sangat lemah dan tak memiliki pilihan di bawah kuasa mutlak sang kepala sipir. Frank kemudian menawarkan satu-satunya jalan keluar, Ner. Ana diizinkan kembali ke sel biasa asalkan ia mau memainkan jagung berbulunya saat itu juga. Hati Ana benar-benar hancur setelah keluar dari ruangan Frank. Kebiadaban kepala sipir itu merenggut sisa martabatnya, Ner. Sadar bahwa ia tak akan mampu bertahan sendirian melawan sistem yang busuk ini, Ana akhirnya menyerah pada realitas yang memutuskan mengambil satu-satunya pilihan yang tersisa, bergabung dengan geng Cody. Sebagai tanda resmi keanggotaannya, lengan Ana langsung diraja dengan tato khusus lambang kelompok mereka. Tekanan mental yang luar biasa, rasa jijik pada dirinya sendiri, dan stres hebat pasca trauma membuat pertahanan psikologis Ana runtuh total. Ketika Cody menyodorkan narkoba sebagai pelarian, Ana tak lagi menolak. Ia mengonsumsinya demi mematikan rasa sakit dan melupakan mimpi buruk yang terus menghantui pikirannya, menenggelamkan dirinya semakin dalam ke sisi gelap penjara. Keesokan paginya, Ana mendapat panggilan ke ruang kunjungan. Untuk pertama kalinya sejak mendekam di penjara, Lisa ibunya datang menjenguk Ner. Namun tak ada satupun kata-kata penguat. Kehadiran Lisa justru membuat racun baru. Ia datang bukan untuk menyelamatkan mental putrinya yang telah hancur, melainkan untuk memberi Ana efek jerah. Lisa tetap membela mendiang suaminya, ayah tiri Ana, bahkan menuduh Ana telah menghancurkan hidupnya karena membunuh pria yang paling ia cintai. Kunjungan itu sukses menyayat hati Ana yang sudah mati rasa, membuktikan bahwa ia benar-benar sendirian di dunia ini. Kini ia hidup layaknya zombie, tanpa rasa takut dan tanpa logika. Didorong frustasi serta pengaruh narkoba, Ana bertransformasi menjadi mesin mematikan bagi geng Cody. Targetnya jelas, menghancurkan geng Juminten. Kekacauan demi kekacauan ia tebar secara brutal di setiap sudut penjara. Kegilaan barunya itu sukses membuat geng rival kocar kacir, sementara dendam antara dua geng penguasa semakin membesar. Akibat kekacauan beruntun itu, Ana kembali diseret ke ruang kerja Frank. Seperti biasa, ini menjadi rutinitas agar ia terhindar dari ruang isolasi. Namun kali ini Frank ingin bermain lebih liar dan agresif. Ia sengaja menyepukinya sekali isapan sebelum digas. Ana makin tersiksa batin. Di sisi lain, Juminten tak pernah sudi membiarkan perlawanan Ana begitu saja. Ana pun dijebak di dalam toilet lalu dihajar habis-habisan dalam kondisi tak berdaya. Batin Ana makin tersiksa. Ia merasa benar-benar kehilangan dirinya sendiri, Ner. Terjebak di antara ketergantungan, trauma akibat kebiadaban Frank, dan kebrutalan geng Cody. Setiap hari yang ia lalui terasa seperti kutukan. Alih-alih bertahan hidup, Ana kini sadar dirinya telah terseret terlalu jauh, tenggelam ke dalam arus terdalam dunia gelap penjara tanpa tahu bagaimana cara untuk kembali. Kini yang ada di pikirannya hanya satu, melihat Juminten menjadi mayat. Kekacauan yang diciptakan Ana terus berlanjut tanpa henti, membuat kondisi penjara semakin tak terkendali. Namun di balik kebrutalannya, mental Ana sebenarnya sudah berada di titik nadir. Hingga di suatu malam, dalam ruang kurungan, rasa putus asa akhirnya menang. Kehilangan harga diri, tekanan dari Frank, dan ketergantungan membuat Ana memutuskan mengakhiri hidupnya menggunakan pecahan baki makanan. Beruntung petugas yang sedang patroli cepat menyadari kejadian itu. Medic!
Setelah aksi nekatnya berhasil digagalkan, Ana langsung dipindahkan ke ruang pencegah bunuh diri. Di ruang khusus itu penderitaannya justru berlipat ganda. Ia dipaksa mengenakan pakaian khusus yang membatasi setiap gerakannya, memicu rasa sakit fisik dan tekanan mental yang luar biasa. Di ruang isolasi ketat itulah Ana ditangani oleh Dr. Han, psikiater penjara. Melalui sesi intervensi yang intens, Dr. Han akhirnya membuat Ana berjanji bahwa ia tak akan pernah lagi berniat mengakhiri hidupnya. Setelah keluar dari ruang pencegah bunuh diri, Ana dipindahkan ke ruang rehabilitas selama beberapa hari. Di sana ia dirawat oleh Dr. Jen. Dr. Jen menjadi satu-satunya orang di penjara itu yang masih memperlakukannya sebagai manusia. Dengan sabar ia merawat fisik dan mental Ana yang hancur akibat ketergantungan dan trauma. Setiap hari Dr. Jen terus mengingatkan Ana agar tetap kuat. Ia menegaskan agar Ana jangan pernah membiarkan dirinya hancur dan mati konyol di tempat jahanam ini. Kata-kata itu perlahan membangkitkan kembali sisa kewarasan di dalam diri Ana. Di tengah masa rehabilitas, Ana kembali dipanggil ke ruang kunjungan. Lisa sudah menunggunya di sana. Namun kali ini raut wajahnya berubah total. Tak ada lagi kemarahan. Yang tersisa hanya penyesalan dan kehancuran. Lisa akhirnya mengetahui seluruh kebengisan mendiang suaminya David Kedok pria yang paling ia percaya itu terbongkar setelah rumah mereka disita secara paksa akibat tumpukan utang judi dan berbagai skandal kotor yang ditinggalkannya. Oh, so sorry. I'll talk to the judge. I promise. Then I'll tell him the truth. Keluar dari ruang rehabilitas, Ana seolah terlahir kembali sebagai pribadi yang sangat berbeda. Saat Juminten datang memprovokasi dan mengganggunya, Ana memilih diam dan bersabar, bukan karena takut, melainkan karena kini ia mampu mengendalikan emosinya. Komitmennya untuk lepas dari dunia hitam penjara dibuktikan dengan mengubah tato lambang geng Cody di lengannya. Sejak itu, Ana mulai menjalani hari-harinya sebagai narapidana biasa. Sampai pada suatu malam, Frank kembali memanggilnya ke sebuah ruangan sunyi. Ana sudah bersiap menghadapi kemungkinan terburuk mengira kepala sipir Sontoloyo itu ingin menanaminya lagi. Namun dugaannya meleset. Frank justru memperlihatkan sebuah biola usang milik penjara yang sudah bertahun-tahun tak pernah disentuh. Setelah menguliti seluruh riwayat hidup Ana dari berkas-berkasnya, Frank ternyata tahu bahwa narapidana cantik yang dihadapannya ini pernah bercita-cita menjadi seorang pemain biola. Entah apa motif tersembunyi di balik sikap tak terduga sang kepala sipir malam itu, ia kemudian meminta Ana memainkan biola usang tersebut. Frank benar-benar terpukau. Hari-hari pun berlalu, perubahan drastis pada diri Ana mulai memicu ketegangan baru. Cody akhirnya menyadari bahwa Ana tak lagi sejalan dengan kelompoknya. Puncaknya terjadi saat Cody melihat tato pemberiannya di lengan Ana telah diubah total. Bagi Cody itu adalah bentuk pengkhianatan yang nyata. Cody pun tak tinggal diam, ia langsung memerintahkan anak buahnya untuk menjebak Ana dan memberinya pelajaran sampai mampus. Oh shit, I've never seen! Oh, not that pretty anymore. Kembali ke bangsal perawatan, Dr. Jen dengan telaten memeriksa kondisi Ana, namun bagi Frank itu justru menjadi alarm bahaya. Dari gerak-gerik serta besarnya pengaruh Jen terhadap Ana, Frank akhirnya menyadari bahwa Dr. Jen adalah satu-satunya orang waras di penjara, sekaligus sosok yang diam-diam membangkitkan kembali kesadaran Ana. Di tempat sekotor ini, kewarasan adalah ancaman bagi sang penguasa Frank tahu Jen harus segera dieliminasi sebelum dominasinya runtuh. Enggan mengotori tangannya sendiri, Frank pun memberikan instruksi dingin kepada napi kepercayaannya untuk menghabisi Dr. Jen. Frank benar-benar kurang ajar. Pertunjukan malam itu ternyata menjadi panggung manipulasi terbesar yang pernah ia susun. Alasan sebenarnya memberi Ana ruang bergerak dan perhatian ekstra akhirnya terungkap. Frank sudah berada di puncak kejenuhan fisik dan kini obsesinya beralih pada permainan emosional yang jauh lebih memuaskan egonya. Ana tampil memikat, menyihir seluruh narapidana sekaligus semakin hanyut dalam buayan palsu Frank. Begitu pertunjukan usai, Frank menghampiri Ana dan memberikan apresiasi atas penampilannya. Lalu ia melempar umpan paling mematikan, janji pembebasan bersyarat minggu depan. Namun kebebasan itu ada harganya. Frank meminta Ana melayaninya di atas panggung malam itu juga secara emosional.
Tanpa pikir panjang, Ana langsung minta digas. Dengan hati penuh harapan, Ana kembali ke sel dan langsung membagikan kabar gembira itu kepada Jenny. Namun Jenny sama sekali tak percaya sebab dia tahu Frank adalah iblis. Dan benar saja janji pembebasan bersyarat itu hanyalah omong kosong, sebuah kebohongan manis yang sengaja dirancang Frank demi mendapatkan jiwa dan raga Ana sepenuhnya. So totally fine with you. We had a deal. This is our last one, so I want to really enjoy it. Kenyataan pahit itu menghantam Ana sangat dalam. Sadar dirinya hanya dijadikan boneka, kemarahan membakar habis sisa-sisa kenaifannya. Frank tak hanya mempermainkan harapannya tetapi juga menginjak-injak harga dirinya. Ana tahu meratap tak akan mengubah keadaan. Satu-satunya cara untuk selamat adalah membalas permainan Frank dengan cara yang jauh lebih mematikan. Nah, sebelum memenuhi panggilan berikutnya ke ruang pribadi sang kepala sipir, Ana bergerak cepat. Yang memanfaatkan celah untuk mengambil salah satu ponsel milik napi lain. Di dalam ruangan, Frank merasa berada di atas angin, sangat yakin bahwa Ana telah sepenuhnya berada di bawah kendalinya. Dan kali ini tanpa paksaan, Ana justru berinisiatif sendiri memainkan jagung sialan itu. Namun di balik kepatuhan palsunya, Ana diam-diam merekam seluruh aksi bejat sang kepala sipir. Hari sidang pembebasan bersyarat yang dinanti akhirnya tiba. Di ruang sidang formal itu para petinggi lapas duduk berjejer termasuk Frank sang kepala sipir. Saat diberi kesempatan bicara, Ana menyampaikan rasa terima kasihnya atas kesempatan mengikuti sidang tersebut. Ia mengingatkan bahwa dirinya dijatuhi hukuman 4 tahun penjara atas kasus pembunuhan yang terjadi saat membela diri dan kini telah menjalani hukuman selama 1 tahun 3 bulan dengan penuh penderitaan. Ketika majelis meminta alasan mengapa ia layak dibebaskan, Ana menjawab dengan tenang namun tegas. Ia menyatakan bahwa dirinya telah berubah sepenuhnya menjadi pribadi yang lebih baik. Ana juga kembali menegaskan bahwa tindakan fatal di masa lalu murni terjadi demi melindungi diri. Namun, ketenangan itu seketika hancur saat Frank memberikan kesaksian. Dengan wajah penuh manipulasi, Frank membantah seluruh pernyataan Ana di hadapan para petinggi. Ia menuduh Ana sebagai narapidana bermasalah, gemar membuat kekacauan dan sama sekali tak layak memperoleh kebebasan. Melihat Frank berusaha mengubur masa depannya hidup-hidup, Ana tak tinggal diam. Tanpa ragu ia mengeluarkan ponsel selundupan yang selama ini disembunyikan. Ia memutar rekaman video bejat Frank tepat di hadapan para petinggi sidang. It's obvious. Officer, get her out of here. Sir, please detain this man. Ruangan yang tadinya penuh suasana formal seketika berubah ricuh saat rahasia kotor sang kepala sipir terpampang di hadapan semua orang. Rekaman video itu menghancurkan karir Frank hanya dalam sekejap. Kepala sipir yang arogan tersebut langsung dicopot dari jabatannya, diborgol lalu berubah menjadi narapidana di dalam neraka yang selama ini ia ciptakan sendiri. A full investigation will take place. You're free. Ketukan hakim akhirnya meresmikan kebebasan Ana. Penjara mungkin telah merenggut 1 tahun 3 bulan hidupnya, tetapi gagal mematahkan jiwanya. Kini lembaran hitam itu resmi ditutup. Ana pun melangkah keluar, siap memainkan simponi baru dalam hidupnya yang jauh lebih indah. Saya pamit undur diri, sampai jumpa di kisah seru lainnya. Bye.